Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat yang menurut tuntunan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh oleh beliau untuk banyak-banyak membaca sholawat pada hari Jumat maupun pada malam Jumatnya tadi malam. Nah, karena ini hari Jumat, hari yang terbaik di antara semua hari, maka marilah kita kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana yang sudah disampaikan pada awal dari pelajaran ini, saya membacakan kembali kitab Riyadhus Shalihin yang sudah pernah dibaca beberapa tahun yang lalu, akan tetapi hanya hadis-hadis yang penting untuk dihafal. Kalau tidak bisa menghafal lafalnya, redaksinya atau matan hadisnya, setidak-tidaknya hafal isinya dalam bahasa kita. Ya, sudah disampaikan bab yang pertama, bab niat pada kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, bab taubat. Nah, sekarang yang ketiga, babus sabri, bab kesabaran atau bab sabar. Jadi di dalam ajaran Islam, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pertama-tama kita diajari oleh Allah dan Rasulnya supaya kita semua ini selalu punya niat yang baik. Ini yang pertama ya. Jadi kita tiap hari harus selalu berniat baik. Besok pagi saya mau sedekah. Besok pagi saya mau beramal begini. Besok atau nanti sore atau nanti siang saya mau begini. Niat-niat yang akan kita laksanakan atau kita kerjakan itu sebaiknya seharusnya niat yang baik. Jangan pernah berniat buruk, berniat jahat, jangan. Makanya hampir di semua kitab-kitab hadis, hampir di semua kitab yang ditulis oleh para ulama yang berhubungan dengan amal-amal ibadah selalu didahului dengan bab tentang niat. Karena niat itu menentukan diterima dan tidak diterimanya amalan orang-orang yang beriman ini. Jadi kalau niat kita ikhlas, maka pasti akan diterima oleh Allah. Kalau niat kita tidak ikhlas, sebanyak apapun amal perbuatan kita enggak akan diterima oleh Allah, dan kita menjadi orang yang rugi kalau seperti itu. Ya, jadi di pertama sudah dibacakan hadis Nabi tentang selalu berniat yang baik berdasarkan firman Allah, terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, kemudian juga dalam surat Al-Hajj ayat 37, kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 29. Juga hadis nomor 1 yang sudah diterangkan tentang niat itu ya, kita sudah sering hafal ini. Yang kedua tentang bahwa Nabi sendiri pernah berkata kepada sahabatnya ketika pada suatu hari sahabatnya bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi malam saya sedekah kepada orang." Malam-malam di zaman Nabi, malam ya mungkin maghrib atau isya ya, kita tidak tahu, tidak disebutkan dalam riwayat itu. Tadi malam saya sedekah kepada seseorang. Yang saya maksudkan orang yang mau saya kasih sedekah itu orang itu disebut namanya. Jadi tapi ternyata sedekah itu diambil oleh anakku. Jadi si sahabat tadi
meletakkan kantong gitu berisi uang di depan orang yang lagi sholat. Nah, taruh di depannya situ. Anak si orang ini tadi melihat bapaknya naruh kantong itu, terus langsung diambil. Wih, duit ini, diambil sama dia. Besok paginya anaknya cerita, "Bapak, tadi malam Bapak naruh apa di masjid?" "Aku ambil nih, uang sedekah kan? Aku ambil nih." "Hei, itu bukan untuk kamu," kata bapaknya. "Aku untuk kasih untuk si orang itu. Kenapa kamu ambil?" "Enggak, kan Bapak enggak bilang untuk siapa. Ditaruh ya siapa aja yang di situ bisa ngambil. Taruh kok, ditaruh di depan di masjid gitu." Ya sudah. Akhirnya kedua orang anak dan bapak tadi berseteru bertengkar. Udah kita bawa masalah ini kepada Rasulullah. Ayo kita bawa. Benar enggak? Halal enggak itu uang yang kamu ambil itu? Itu sedekah untuk orang yang aku mau kasih, kok kamu yang ngambil? Maka berkatalah Nabi ketika diberi aduan, mengadu mereka berdua kepada Nabi. Jawaban Nabi ini Masya Allah menyejukkan hati. Apa kata Nabi? "Laka ma nawaita ya Yazid." Laka untuk kamu wahai ma nawaita, apa yang engkau telah niatkan. Kamu tadi niatnya waktu di malam waktu kamu naruh uang itu kamu niatkan sedekah untuk siapa? Untuk orang itu. Tapi yang ngambil anakku ya Rasulullah. Jadi orang itu enggak dapat. Nabi bilang apa? Engkau sudah mendapat pahala sesuai dengan niatmu. Padahal uangnya enggak sampai ke orang tadi. Halo, paham ini? Yang ambil orang lain. Nabi bilang, "Laka ma nawaita ya Yazid." Untuk kamu pahala apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Lalu kata Nabi lanjutnya, "Walaka, dan untuk kamu ma akhadta, apa yang telah engkau ambil ya Ma'an wahai Ma'an." Ma'an bin Yazid ini anaknya. Untuk kamu yang kamu ambil itu halal itu, udah untuk kamu itu apa yang kamu ambil. Boleh, Pak. Boleh seorang anak ngambil harta sedekah dari bapaknya, boleh. Dari sini kita dapat pelajaran, begitulah Nabi kalau memberi keputusan dalam suatu perselisihan itu keputusannya selalu bagus, selalu baik, selalu adil. Nabi tidak pernah mengecewakan kalau itu perbuatan yang baik. Ini ya, sudah ada sampaikan. Juga ini saudara harus perhatikan nih, saya ingatkan lagi ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Itu Nabi bilang begitu, hadisnya sahih riwayat Muslim ini. Kata Nabi mengatakan, "Innallaha, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, jasad-jasad atau badan-badan tubuh-tubuh kalian. Kalau bagus, kekar ya, terus Allah menilainya baik begitu. Tidak, Allah tidak melihat manusia kepada tubuhnya. Tubuhnya sehat atau cacat, Allah enggak peduli. Ya, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada rupa kalian, wajah kalian, bentuk muka kalian atau wajah kalian atau bentuk tubuh kalian. Walakin akan tapi yang dulu Allah selalu melihat, memandang manusia ila qulubikum, ke dalam hati kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah dari kita itu hati kita. Wa a'malikum, dan amalan kalian, kata Nabi. Makanya kita harus punya niat yang baik dalam hati, walaupun niat itu mungkin selama hidup tidak pernah tercapai, tapi sudah dapat pahala karena sudah berniat. Dan yang kedua, Allah melihat tidak kepada bentuk tubuh kita, fisik kita, tetapi Allah melihat amalan kita. Walaupun bentuk tubuhnya baik ya, parasnya ganteng, badannya kekar, tinggi besar, tapi amalan jelek, Allah bilang itu orang jelek gitu. Walaupun semua orang memuja-muja dia, tapi itu orang jelek, kata Allah. Ya, ini hadis yang ketiga. Ini tentang orang muslim yang berkelahi. Nabi mengingatkan, ketika ada seseorang bertanya, "Rasulullah, kalau orang berperang karena panas hatinya, sukunya diejek, bangsanya dibuli, terus dia perang karena marah, seperti itu bagaimana?" Ya. Nah, yang kedua, orang yang berperang karena pemberani, memang dia orang suka pemberani, lalu kapan aja ada perang dia selalu di depan. Yang lain mengatakan, bagaimana kalau orang, pertanyaan lainnya mengatakan bahwa bagaimana orang yang perang karena panas hatinya, sukunya disinggung misalnya, atau bangsanya disinggung. Terus yang ketiga, bagaimana dengan orang yang berperang karena ingin dilihat, ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai pemberani atau pahlawan.
Yang mana dari semua itu yang termasuk berjuang atau berjihad di jalan Allah? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Mangqatala, barang siapa dia berperang. Kalau perang nih ya, kalau ada perang, barang siapa yang berperangnya itu litakuna, supaya menjadilah kalimatullahi, kalimat Allah, la ilaha illallah itu hiyal ulya, dia kalimat yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah dia peperangan atau perjuangan di jalan Allah. Jadi kita boleh berperang kalau waktunya perang datang. Tapi perang kita bukan perang untuk merebut kekuasaan, bukan perang untuk merebut negara orang lain, tapi berperang untuk membela kalimat Allah. Gitu, memperjuangkan kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi. Ada lagi yang penting-penting enggak ini? Nah ini, apabila dua orang muslim ketemu dengan membawa pedang kedua-duanya, Nabi mengatakan maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya di neraka. Nah gitu. Jadi kita jadi orang muslim dengan sesama muslim yang lainnya harus bersahabat, jangan berseteru, jangan bermusuhan, apalagi sampai berkelahi, apalagi sampai bacok-bacokan. Kalau ada dua orang muslim berkelahi dengan bawa mandau kalau di sini, dengan bawa pedang kalau di Jawa sana, atau dengan bawa celurit kalau di Madura sana, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama, dua-duanya di neraka. Nabi bilang begitu. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau ini pembunuh dia masuk neraka, kami bisa paham, kami bisa mengerti ya Rasulullah. Fama balul maktul, maka bagaimana keadaan orang yang dibunuh? Dia dibunuh kok masuk neraka ya Rasulullah. Kalau yang membunuh masuk neraka kami masih bisa mengerti, paham kami. Tapi ini orang ini dibunuh ya Rasulullah. Bagaimana dia masuk neraka? Kenapa dia masuk neraka? Qala, Nabi dengan tenang menjawab, innahu, sesungguhnya dia sebelum dibunuh, karena dia adalah orang yang harison, sangat ingin qat'ala, untuk qatli, membunuh sahibihi, temannya. Dia juga kepingin membunuh orang itu tadinya, tapi dia kalah pintar main pedang. Dia yang mati. Jadi ini menunjukkan bahwa niat saja untuk membunuh orang sudah dianggap itu sudah membunuh dia. Sehingga ketika dia mati masuk neraka. Itu loh Pak. Makanya kita niat jangan pernah salah dalam berniat ya. Terus yang berikutnya apa ini? Ini sudah diterangkan ya. Ini yang saya katakan tadi. Kalau orang sudah berniat baik, jadi dilaksanakan, dia dapat 1 pahala yang dilipat gandakan menjadi 10. Kalau orang berniat baik tapi tidak jadi diamalkan, orang niat umroh misalnya gitu ya, udah ternyata di waktunya mau berangkat terhalang, uangnya hilang misalnya, atau terhalang nggak jadi umroh, dia sudah dapat pahala umroh walaupun tidak jadi dilaksanakan. Kalau dilaksanakan dapat berapa? Dapat seperti orang yang berumroh 10 kali, padahal umrohnya cuma sekali. Seperti orang berumroh 10 kali. Demikian juga orang yang sedekah, udah niat sedekah ternyata uangnya hilang yang mau disedekahkan, dia sudah dapat pahala sedekah walaupun enggak jadi sedekah. Sebaliknya kalau orang niat berbuat jahat, jadi dilaksanakan, dia dapat pahala, dapat ganjaran dapat balasan ke amal keburukan 1, dianggap beramal keburukan 1 kali. Nah, kalau dia tidak jadi mengerjakan niat buruknya, malah dikasih pahala 1 hasanat. Ini hadisnya ya. Ini bab tobat kemarin sudah disampaikan. Kita yang masih hidup ini segera bertobat sebelum nanti Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa kita. Kita disuruh bertobat dengan membaca istighfar ini loh. Wallahi, demi Allah kata Rasulullah, innil astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini sungguh selalu istighfar kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah gitu, wa atubu ilaih, dan aku mengucapkan wa atubu ilaih. Jadi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku selalu mengucapkan seperti itu fil yaumi, dalam sehari, aktsara, lebih banyak min 70 marrah, dari 70 kali. Lebih banyak dari 70 kali. Itu Rasulullah Pak, yang sudah dijamin masuk surga. Nah kita, siapa yang menjamin kita masuk surga? Amal baik kita sudah cukup untuk masuk surga? Sudah merasa begitu? Kalau belum, mari kita sama-sama banyak istighfar dan bertobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Gitu saja kok, gampang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu habis sholat tahajud sebelum adzan subuh. Bagus itu saat istighfar.
Ya, kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia semuanya, tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfarlah, minta ampunlah kalian semua kepadanya. Fa inni, karena sesungguhnya aku sendiri, aku Rasulullah maksudnya, atubu, aku pun bertobat, mengucapkan wa atubu ilaik fil yaumi, dalam sehari aku mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Di hadis yang lain lebih dari 70 kali, di hadis yang lain 100 kali. Jadi lebih dari 70 maksudnya ya 100 kali ini. Nah, saudara berapa kali sehari? Di luar istighfar ba'da sholat loh ya. Kalau ba'da sholat kan kita selalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kali 5, 15 kali. Masih kurang 85. Nah, yang 85 dikerjakan di luar sholat. Tuh. Melihat perempuan, astagfirullahaladzim. Niat jelek, astagfirullahaladzim. Aku kok niat kok buruk, astagfirullahaladzim, kayak gitu. Misalnya, ini cuma misal aja. Sampai ketawa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, berikutnya di sini dikatakan, ini kemarin sudah ya, tentang orang yang kehilangan ontanya lalu ketemu lagi, dia senang banget. Orang kehilangan onta beserta bekalnya, dicari-cari di padang pasir enggak ketemu, akhirnya dia putus asa tidur di bawah pohon. Begitu bangun tiba-tiba ontanya berada di dekat dia. Senang banget dia. Langsung diambil lagi ontanya, dipegang. Lalu mengatakan ya, ini dia saking senangnya dia ngomong gini, Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku ya Allah adalah Tuhanmu. Sampai ngomong begitu. Akhta'a, dia salah, dia keliru, min siddatil farah, karena amat sangat senangnya. Ngomongnya sampai salah-salah, saking senangnya itu. Allahumma anta abduka, anta abdi wa ana rabbuka, katanya. Engkau adalah hambaku dan aku ini Tuhanmu. Ini tentang tobat ya. Allah selalu memberi kesempatan untuk bertobat kepada orang yang berbuat dosa di malam hari. Siangnya Allah bersedia menerima tobatnya. Orang yang berbuat dosa di siang hari, malam harinya Allah bersedia menerima tobatnya. Itu berlangsung sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Di hadis yang berikutnya, siapa yang bertobat, kata Rasulullah, sebelum terbit matahari dari barat, Allah pasti menerima tobatnya. Tapi kalau pagi-pagi bangun begini, ini matahari sudah terbit dari barat sana, harusnya di timur, bangun pagi loh, kok matahari terbit dari barat? Ayo cepat-cepat tobat. Udah gak diterima. Mumpung matahari masih bersinar dari timur, ayo kita berbanyak-banyak bertobat kepada Allah. Dan di hadis yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah yang Maha Gagah dan Maha Perkasa tidak selalu menerima taubat hambanya selagi belum yuhurgir, belum sakaratul maut, nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Nah, itu selalu diterima oleh Allah. Nah, sudah. Kemudian sekarang kita masuk bab sabar. Nah, ini kita disuruh dalam Islam ini menjadi orang yang sabar. Kita semua berlatih menjadi orang yang sabar. Kita semuanya ini loh, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ini sama-sama kita ini. Sama sedang belajar menjadi orang beriman. Sama sedang belajar menjadi orang yang baik. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik dan kalau perlu orang yang terbaik. Tapi jangan pernah mengatakan kita adalah yang terbaik. Jangan pernah ngomong begitu. Boleh kita berusaha menjadi orang yang terbaik, tapi jangan pernah ngomong kepada orang bahwa akulah yang terbaik. Boleh kita ngaji di majelis taklim ini, tapi kita tidak boleh mengatakan majelis taklimkulah yang terbaik, tidak boleh. Ya, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bab tentang sabar. Sebab sabar ini ditulis di bab yang ketiga. Dalil dari atau dasar hukum orang bersabar adalah qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi di dalam ayat berikut ini, surat Ali Imran ayat 200, ayat yang terakhir itu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Selanjutannya warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang belakangnya enggak ditulis oleh Imam Nawawi karena yang dipakai dalil bagian depannya. Ini dalilnya perintah dari Allah untuk kepada orang beriman supaya bersabar. Ayatnya jelas berbunyi begini.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah mengaku beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian. Ditambah lagi wasabiru, mungkin bersabar gak bisa, belum bisa. Wasabiru, dan paksalah untuk tetap bersabar. Sabarkanlah. Dulu guru kami mengartikannya isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan sabarkanlah diri kalian. Sebetulnya gak sabar tapi dipaksa untuk sabar. Sabar itu apa sih? Sabar kalau bahasa Indonesianya enggak ada. Adanya bahasa Jawa. Sabar itu bahasa Jawanya itu betah. Bahasa Jawa. Betah itu artinya tahan uji. Tahan uji, enggak gampang putus asa, enggak pantang mundur, tapi dalam kebaikan, bukan pantang mundur dalam korupsi. Bukan ya. Jadi wahai manusia, bersabarlah kalian dan sabarkanlah diri kalian, warabitu, dan siap sedialah kalian selalu, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jadi kunci kebahagiaan dalam hidup ini adalah bersabar. Wis, itu paling bagus tuh. Itu yang sifat yang paling baik itu adalah sifat sabar, dan kita semua belum punya. Kita semua lagi latihan. Kalau udah sabar, kita semua gak usah ngaji, mati aja sudah. Nyatanya kita masih hidup kok. Itu kita belum cukup untuk menjadi orang yang sabar. Nanti kalau sudah sampai titik kesabarannya, oleh Allah dicabut nyawanya. Wis, dah kamu udah cukup sabar. Wis, mati ya wae kowe, mati kamu. Nah, gitu. Lalu ada dalil yang kedua, waqala ta'ala, dan telah beriman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah yang terkenal ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, dan seterusnya ya. Surah Al-Baqarah 155 ini terkenal ayat ini. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami pasti akan menguji kalian semua, wahai orang-orang yang beriman atau wahai manusia semuanya, bisyai'in, dengan sesuatu ujian, minal khauf, berupa rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan, rasa lapar, gak ada makanan yang dimakan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta. Nih, semua manusia akan diuji oleh Allah. Ujiannya bisa apa? Berupa rasa takut. Takut, aduh nanti bagaimana ya nasib anakku ya. Anakku kok nilainya jelek, nanti mau sekolah kemana ini, gak akan diterima nih di mana-mana ini. Aduh bagaimana ya. Ada yang takut anaknya gak terima sekolah. Ada yang takut nanti anaknya gak bisa dapat pekerjaan. Ada yang takut nanti anaknya macam-macam. Orang beriman belajar untuk tidak takut kepada apapun, hanya takut kepada Allah saja. Takut kalau Allah sampai marah kepada kita, itu yang kita latih. Jadi, tapi walaupun begitu Allah sudah menyatakan, sungguh benar-benar ya, kami pasti akan menguji kalian semua dengan rasa takut, ya, wal ju'i, dan rasa lapar, kelaparan, enggak ada makanan yang bisa dimakan karena enggak ada makanan. Kita suatu ketika akan menghadapi seperti ini. Mau makan, aduh gak ada makanan, mau beli sudah pada tutup warung, terus gimana? Ya sudah, tidur aja kamu. Gak bisa tidur, kelaparan, ya paksa-paksa untuk tidur. Ya gitu ya. Itu ya. Jadi ada ujian berupa rasa takut, ada ujian berupa rasa lapar atau kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Hartanya berkurang karena ditipu orang, atau karena diambil orang, atau karena begal orang, naudzubillah misalnya dzalik ya. Itu akan ada ujian itu. Uang kita kadang-kadang berkurang, kadang-kadang tambah. Bertambahnya uang kita dan berkurangnya uang kita atau harta kita, itu adalah ujian, semuanya itu ujian. Bukan hanya yang kehilangan harta atau kekurangan harta yang namanya ujian, bukan. Yang diberi kelebihan harta itu juga ujian dari Allah.
Demikian juga wal anfus dan kekurangan jiwa, kematian anggota keluarganya, wasamarat dan kekurangan hasil panen, hasil buah-buahannya, wabasyiris sabirin dan gembirakanlah kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini dalil sabar yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian waqala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala, dalilnya untuk bersabar adalah ayat surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 10. Di sana ada ayat yang berbunyi seperti ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama sesungguhnya tiada lain yuwaffa akan dibalas sempurna, akan disempurnakan balasannya kepada as-sabiruna, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar akan dibalas sempurna oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Ajrahum, ganjaran mereka sempurna, bighairi hisab, tanpa hitungan. Balasannya itu tidak bisa dihitung. Jadi kalau kita jadi orang yang sabar, pahalanya itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Itu kata Allah dalam surat Az-Zumar. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak bisa dihitung, dengan tanpa hitungan. Lalu pada surat Asy-Syura, ada surat ke-42 ayat 43. Surat nomor 42 ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, waqala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman, dan sungguh orang yang sabara, dia bersabar, wa ghafara, dan dia suka memaafkan, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, yang begitu itu, lamin, sungguh termasuk azmil umur, perkara yang kuat, perkara yang apa ya? Yang teguh itu. Jadi perkara yang teguh adalah orang yang mempunyai sifat sabar dan mudah memaafkan. Masya Allah, mudah mengampuni orang. Nih, kalau kebanyakannya kan nggak mau begitu. Udah maafkan aja, sudi nggak akan ku maafkan. Tiada maaf bagimu. Wah, gitu. Ini orang yang gini orang nggak baik nih. Orang yang mengatakan tiada maaf bagimu, itu orang yang nggak baik. Kita jangan niru orang kayak begitu. Kalau lagu boleh aja orang nyanyi, tapi kita jangan seperti lagu itu. Ya, ini surah Asy-Syura. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman tentang masalah perintah untuk bersabar di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian, atau ista'inu, minta tolonglah kalian, hai orang-orang yang beriman, untuk menghadapi kesulitan hidup ini, bisabri, dengan sikap sabar, wassalah, dan salat, dan rajin salat, banyak salat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'a, beserta, bersama, menyertai, maksudnya menolong. Allah menyertai, Allah bersama, itu bukan ada orang sabar nih ya. Allah bersama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar itu bukan berarti begini, ini ada orang, ini orang, terus ada Allah menyertai orang sabar ini, bukan begitu. Allah menyertai orang-orang yang sabar itu maksudnya Allah pasti menolong orang yang sabar. Makanya sampean sabar, kalau sabar nanti ditolong. Lagi sakit, nikmati sakitnya. Kan beberapa waktu kakiku sakit ini. Kakiku sakit, aku sendiri tiap hari ngobatin orang sakit di kaki. Aku sendiri nggak bisa ngobati diriku sendiri. Coba. Udah pernah aku suntik sendiri nih. Cus. Kasih obat yang kasih pasien. Belum sembuh itu. Hanya aku bilang, ya Allah, sudah cukup ya Allah. Gak kuat aku ya Allah. Berdiri khutbah aja gak kuat ya aku ya Allah. Hilangkan ini dengan kuasa-Mu ya Allah. Udah gitu aja.
diurut uji, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tambah sakit gitu. Waduh. Ya Allah, memang itu ujian, sabar udah. Akhirnya sembuh. Nih Pak Haji Wahid nih. Nih, ngantuk-ngantuk beliau nih. Tapi enggak tidur beliau, masih tidur. 4 bulan ya Pak ya? 4 bulan ya? 4 bulan beliau didiagnosa dengan diagnosa TBC tulang katanya dokternya pertama kali. Ternyata keliru diagnosanya Pak. Ya Pak nggih? Ada kekeliruannya. Yang kedua ternyata divonis kanker tulang. 4 bulan sini enggak datang ke masjid, enggak sholat. Di rumahnya sana, dengar enggak Pak kalau kita ceramah? Dengar. Ini sengaja dikeluarkan lagi suaranya atas perintah guru saya. Dulu waktu masa Covid kan dilarang, sekarang keluarkan lagi. Enggak apa-apa lah Ustaz, enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang protes gimana? Ngomong sama aku. Aku datangin nanti. Kalau yang ngomong jenderal, aku datangin nanti jenderal tadi. Ya pangkatnya apa sih orang berani ngelarang orang mau menyiarkan Islam? Apa angkatnya lebih tinggi dari Rasul apa? Rasul itu teriak-teriak menyampaikan Al-Quran walaupun dilempari batu tetap teriak-teriak. Ya, Nabi SAW ini kita diajarin untuk sabar. Nah, Pak Wahid ini 4 bulan enggak sholat di masjid, enggak ngaji, berobat. Tadinya mau suruh ke rumah sakit enggak mau sih Din. Keluarganya mau ke Banjarmasin enggak mau. Akhirnya setengah aku paksa. Alhamdulillah Allah menggerakkan hatinya. Ulun ini kalau kada anak-anak sama keluarga kada sampai ke Banjar, kada mau itu. Akhirnya berasi ke Banjar ya Buya mana buah itu. Dan alhamdulillah Allah memberi jalan keluar. Sekarang bisa datang lagi ke masjidnya, alhamdulillah. Lagi itu ada contoh di belakang tadi Busu Giono itu mana Busu Giono? Enggak ada ya. Nah itu berapa bulan dia sakit itu, sampai kurus kering. Sekarang gemuk lagi itu. Kebablasan mangannya. Ya itulah. Kadang-kadang kita diuji seperti itu Pak. Kadang-kadang ujian itu tidak hanya berupa rasa sakit atau sakit, juga berupa kekurangan harta tadi. Bisnis kita tadinya bagus, tiba-tiba ada apa ini? Pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Apa itu? Yang nggak tahu kita, yang tahu ya orangnya itu sendiri. Ya, mungkin kurang hati-hati menaruh modal 100 juta kepada seseorang, ini orang bisa dipercaya apa enggak ya? Asal percaya saja kita karena dia baik ya, kita percaya aja. Ternyata keliru, enggak sesuai dengan target. Ya sudah, itu namanya musibah. Sabar, minta tolong sama Allah, minta ampun sama Allah, sabar, bertobat, minta ampun. Nanti Allah akan tukar itu, gampang saja Allah itu membuat kita bangkit lagi. Bisnis kita yang sudah ambruk atau akan ambruk, Allah bisa menolong. Makanya saudara, kita semua itu berlatih untuk selalu bersandar kepada Allah. Sandaran hidup kita itu Allah, bukan orang, ya. Nah, berikutnya waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat yang lain, ya ini surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Loh, Allah sudah bilang begini kok dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum, dan sungguh dan pasti, ini wala dan pasti atau sungguh, nabluwannakum, benar-benar kami akan mengujikum kalian semua wahai orang-orang yang beriman, hatta sampai lama kami mengetahui. Padahal Allah sudah tahu. Sampai terbukti, maksudnya bahwa kalian itu al-mujahidina minkum, sampai kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian, orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian, wassabirin, dan sampai kami mengetahui di antara kalian siapa yang bersabar. Jadi kadang-kadang ujian Allah itu diturunkan kepada kita, para manusia ini, untuk mengetahui kita ini benar-benar beriman kepada Allah apa enggak sih. Kita ini sudah berjihad, bersungguh-sungguh apa enggak dalam hidup ini untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sudah apa belum sih? Yang kedua, apa kita sudah benar-benar sabar apa belum? Diuji oleh Allah sampai kita kelihatan sabar, nah baru Allah lepaskan ujiannya. Allah hentikan ujiannya. Orang ini sudah terlihat terbukti sabar, dia diambil. Kalau baru sebentar ya belum, sampai pokoknya
habislah. Sudah enggak mampu lagi bertahan. Nah, Allah akan menolong ya. Lalu Imam ini mengatakan wal ayat, Imam Nawawi mengatakan wal ayatu, dan ayat-ayat fil amri dalam urusan atau perkara ini bisobri wal ayatu fil amri bisobri, dan ayat-ayat tentang perintah untuk sabar, wa bayani fadlihi, dan penjelasan tentang keutamaan sabar, katsirun ma'rufatun, banyak sudah diketahui. Yang siapa yang tahu ya, yang banyak baca Quran akan tahu nanti, ketemu ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan orang yang sabar dan perintah untuk bersabar. Itu tadi dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang dalil dari hadis ya. Ini hari Jumat, saya akan selesaikan sampai jam 6, walaupun nanti ada di antara sampean yang akan minta izin untuk meninggalkan tempat karena mengajar atau karena mengantar anak. Ya, saya doakan Allahumma fir lahum warhamhum, gitu aja. Jangan wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, bablas sampai ke kuburan nanti itu. Jangan ya. Allahumma fir lahum warhamhum. Dah, cukup sampai itu aja. Jangan sampai dilanjutkan lagi itu. Ya, sudah, kembali ke sini ya. Hadis yang ke nomor 14 dari urutan nomor 14 hadis yang seharusnya kita hafal atau kita tahu isinya. Di Riyadhus Shalihin nomornya 25. Wa Nabi Malik Al-Harits, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Malik. Namanya adalah Al-Harits ibni Asim Al-Asy'ari ya. Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, dalil hadis tentang sabar. Yang pertama, Rasulullah bersabda begini, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, kesucian itu adalah syatrul iman, separuhnya iman. Separuhnya iman. Jadi kalau iman itu bisa dibilang seperti satu kesatuan atau satu buah gitu. Buah yang namanya iman gitu misalnya ya. Nah, kesucian itu separuhnya. Maksudnya apa? Orang beriman seperti kita ini menurut keterangan para ulama ya, nanti saudara bisa baca syarahnya. Ya, bahwa kesucian itu maksudnya kesucian diri kita. Mulai dari pakaian yang kita pakai, dari dalam sampai luar. Yang kita pakai itu pakaian yang suci, dari najis apa enggak. Itu harus dijaga. Kesucian lahiriah, mulai dari pakaian yang dipakai, kemudian badan kita ini suci apa enggak dari najis ya. Kemudian juga yang kedua, kesucian jiwa. Selain kesucian tubuh, badan, dan kesucian jiwa juga dijaga. Makanya dikatakan Nabi, at-tuhur satrul iman, kesucian itu separuhnya iman. Nah, bagaimana enggak dibilang separuhnya? Orang yang punya kesucian dalam jiwa dan raganya, tubuhnya ini suci, selalu dijaga dari najis ya. Kemudian makanannya juga dijaga dari makanan yang halal, yang haram, pakaiannya dijaga dari pakaian yang haram, baik cara mendapatkannya maupun bentuknya ya, karena ada larangan dari Nabi, kita enggak boleh pakai pakaian-pakaian tertentu. Contohnya apa? Pakaian yang ada gambar salibnya enggak boleh dipakai. Nah, kok enggak boleh, kenapa ya? Pokoknya enggak boleh kok. Enggak usah ngeyel, enggak usah bantah, enggak usah cari-cari alasannya kenapa, enggak usah. Pokoknya iya, oh ya enggak boleh, ya udah enggak boleh. Jangankan pakai pakaian. Di rumah kita ada tanda gitu aja enggak boleh kok. Ya. Itu. Jadi orang yang selalu menjaga kesucian jiwa dan raga, jiwanya juga dijaga dari sifat-sifat buruk. Jiwanya itu ya, hatinya itu loh. Kolbunya dijaga, jangan punya sifat dengki kepada orang. Jangan punya sifat mendengki, cemburu, apalagi. Cemburu hanya boleh kepada Allah aja loh. Tuh ya. Dengki, cemburu, apalagi. Iri hati ya sama itu ya, iri hati apalagi. Ria, pamer, suka pamer, dan macam-macam lagi penyakit-penyakit hati. Nanti kalau mau tahu lengkap, baca kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, bab tentang sabar, bab tentang kesucian. Ya.
Jadi kesucian adalah separuh iman. At-tuhuru satrul iman. Walhamdulillah. Ini perhatikan Pak. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kita cuma mengucapkan alhamdulillah satu kali saja, ucapan itu kalau ditimbang di timbangan amal itu sudah memenuhi neraca timbangannya, timbangan amal. Nanti di akhirat baru kita tahu. Maka banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih hidup, bangun tidur alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah saya makan kok masih enak makannya. Tapi jangan lupa diri, makannya berlebihan akhirnya apa? Kolesterolnya naik seperti saya kemarin. Ya, asam uratnya naik. Asam urat saya kemarin itu 10 Pak. Kaget aku, ya Allah. Kok bisa makan 10? Kok kebanyakan makan daging Pak? Kebanyakan makan apa namanya itu? Iga apa namanya itu? Orang sini bilang apa? Sop tangkar. Nah, itu. Nah, naik asam uratnya di 9, hampir 10. Zidan kemarin 10, Masya Allah. Langsung kasih obat asam urat, penurun asam urat. Jadi kadang-kadang kita makan saking asiknya lupa, saking enaknya, tahu-tahu gula darahnya naik, tahu-tahu asam uratnya naik, tahu-tahu kolesterolnya naik, tahu-tahu trigliseridanya naik. Nah, itu artinya kita sudah kelebihan, makanannya berlebih-lebihan. Makanya kan ayat Quran itu berbunyi, ya, kulu washrobu wala tusrifu. Allah bilang begitu dalam Al-Quran ya. Kulu makanlah kalian hai manusia, washrobu dan minumlah kalian wahai manusia, wala tusrifu tapi janganlah berlebih-lebihan. Nah, tuh benar tuh kata Pak Yon itu. Makan, apa aja kamu makan sudah, asal jangan banyak-banyak, jangan kelebihan. Kalau kelebihan ya jadi penyakit. Tuh, ya. Tuh ini jadi ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka jangan pernah dilewatkan waktu berlalu begitu saja. Itu satu. Yang kedua, wa subhanallahi walhamdulillah. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah 2 kalimat. Subhanallah walhamdulillah gitu aja. Subhanallah walhamdulillah itu keduanya tamla'ani, keduanya memenuhi 2 timbangan. Au tamla'u atau bahkan memenuhi apa yang terdapat bainas samawati wal ard, di antara langit dan bumi. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah saja, subhanallah walhamdulillah itu belum dilanjutkan yang berikutnya. Ucapan alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan amal. Bobotnya itu besar. Apa namanya? Kalau timbangan itu beratnya itu berbobot besar gitu. Nah, itu dalam timbangan amal juga bobotnya besar. Apalagi subhanallah walhamdulillah itu kalau diwujudkan benda itu memenuhi langit dan bumi. Ini ada langit, di atas sana ada bumi. Bumi dan langit dipenuhi oleh amalan manusia yang wujudnya cuma mengucapkan subhanallah walhamdulillah gitu aja. Terus itu ucapan, apalagi kalau kita sempurnakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, tambah banyak lagi itu keutamaannya, ya. Nabi hanya mengatakan alhamdulillah gitu aja sudah banyak pahalanya. Subhanallah juga banyak pahalanya, walhamdulillah juga banyak pahalanya. Kemudian Nabi mengatakan washolatu nur, dan sholat adalah cahaya. Apa maksudnya sholat itu cahaya? Sholat cahaya tadinya orang yang sholat itu ibaratnya orang yang punya cahaya. Dia bisa menerangi jalan hidupnya. Orang yang menjaga sholatnya, dia akan tahu jalan hidupnya ini benar apa salah. Ya, kalau orang yang bisa menjaga sholatnya. Nah, karena banyak orang yang sholat, banyak orang Islam sholat tapi korupsi. Nah, itu artinya sholatnya itu gak berguna buat dia, gak memberi manfaat kepada dia. Nah, kita jangan seperti itu. Ya. Kan banyak itu koruptor-koruptor nama orang Islam semua ya, yang sedang dicari, yang sedang buron tuh Riza Khalid atau siapa itu namanya itu sedang dicari itu orang terkaya di Indonesia itu dari kalangan muslimin itu. Tapi ya bukan, itu orang sholat juga. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena sholatnya tidak memberi manfaat. Makanya kita belajar menjadi manusia orang yang sholat tapi sholatnya bermanfaat buat diri kita, bisa merubah diri kita. Yang dulu pembohong menjadi tidak pembohong, yang dulu pemalas jadi enggak malas, yang dulu enggak pernah berbuat baik pada orang tua jadi berbuat baik pada orang tua, yang dulu enggak peduli sama tetangga sekarang peduli pada tetangga, dulu enggak peduli sama keluarga sekarang peduli sama keluarga, dan seterusnya. Itu ya. Itu yang ketiga.
Kemudian yang berikutnya was-shadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Apa maksudnya? Orang kalau sudah mau sedekah itu bukti bahwa dia itu orang yang beriman. Kalau ada orang enggak mau sedekah atau enggak pernah sedekah, amit-amit naudzubillah min dzalik ya. Itu berarti orang itu belum teruji keimanannya. Itu belum termasuk orang beriman itu. Walaupun rajin sholat, tiap hari sholat, jamaah di masjid sudah setiap hari. Tapi sedekah enggak pernah. Enggak mau. Apa orang sini bilang pengasit. Nah, medit. Apalagi medit, apalagi apa? Pokoknya gitu. Ya, itu berarti orang itu belum terbukti. Belum ada bukti bahwa dia itu orang yang beriman. Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti bahwa dia orang yang beriman. Yang berikutnya was-sabru, dan sabar diaun adalah cahaya. Oh, sabar adalah cahaya. Dia sama dengan sholat tadi, nur. Ya, cahaya. Jadi orang yang sabar akan diberi oleh Allah cahaya dalam hatinya. Dia akan nanti lama-lama akan ditolong oleh Allah dengan sebab kesabarannya. Cuma kadang-kadang Allah menguji manusia itu sampai mentok, habis sudah, dia sudah nggak bisa apa-apa, baru Allah menolong. Kadang-kadang begitu itu Allah tuh. Ya. Kemudian yang berikutnya wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika, dan Al-Qur'an adalah alasan untuk dirimu atau alaika, atas dirimu. Maksudnya Al-Quran itu adalah hujah, alasan untuk dirimu. Maksudnya Al-Quran itu bisa kamu jadikan sebagai alasan untuk membenarkan dirimu dan membenarkan orang lain. Orang yang benar, orang yang untuk membenarkan bahwa kamu adalah orang yang baik, atau untuk membenarkan bahwa seseorang adalah orang yang baik. Seseorang yang baik atau diri manusia yang baik itu dasarnya untuk membenarkan bahwa dia baik atau tidak adalah Al-Quran. Hanya Al-Quran tolok ukurnya, patokannya yang bisa dipakai oleh manusia untuk mengukur, untuk menilai seseorang itu, termasuk diri kita. Apakah kita ini orang yang baik atau tidak baik? Apakah kita orang yang benar atau orang yang salah? Itu hanya Al-Quran. Demikian juga au alaika, dan Al-Quran itu adalah hujah atas dirimu. Jadi kalau yang dimaksud dengan Al-Quran adalah hujah atas dirimu adalah Al-Quran itu bisa dipakai untuk menyalahkan dirimu dan menyalahkan orang lain, untuk memeriksa atau mengukur dirimu dan orang lain. Kamu ini benar-benar orang yang baik atau kamu jahat. Kalau menurut Al-Quran sifat jahat yang kamu masih punya itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, berarti kita ini masih belum menjadi orang yang baik. Itu Al-Quran itu seperti itu, hujah untuk dirimu, menyatakan bahwa kamu orang yang baik, bahwa orang itu adalah orang yang baik, atau menyalahkan dirimu, kamu salah, kamu yang benar, yang orang itu kamu yang salah, karena kamu menyalahi Al-Quran. Orang itu benar karena menyesuaikan diri cocok dengan Al-Quran. Ini maksud dari kalimat hadis ini ya. Ini diterangkan di sini oleh ulama ini, hujjatul laka. Quran adalah hujah untukmu, maksudnya idzam talaqta awamirihi watsunibat nawahihi, kalau engkau sudah melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan engkau sudah menjauhi larangan-larangan Al-Quran, itu berarti Al-Quran sudah menjadi hujah untuk dirimu. Wa hujjatun alaika, dan Al-Quran adalah hujah atas dirimu, yaitu in lam tamtathilu, kalau kamu belum melaksanakan awamirihi, perintah-perintah Al-Quran, walam tajtani bin nawahihi, dan kamu belum menjauhi larangan-larangan Al-Quran. Jadi maksudnya seperti itu. Ini dari syarah dari Dalilul Falihin ya, dan seterusnya. Yang berikutnya hadis Nabi tadi belum selesai. Nabi mengatakan apa tadi? As-sabru at-tahuru apa namanya? At-tahuru apa tadi? Satrul iman. Kesucian adalah separuh iman. Wassalatu nurun walhamdu bukan itu. Ulangi. Ini belum hafal kan? Lupa, bukan hafal. As-salatu satrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau baina sama'i wal ard. Terus ma baina sama'i wal ard. Terus berikutnya wassalatu nurun
was-shadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Terus di belakangnya ada lagi sambungannya. Kullunna, setiap manusia yaghdu, bangun di pagi hari, faba'i'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah. Yang berikutnya famutikuha, lalu dia memerdekakan dirinya dari segala urusan kecuali urusan dengan Allah. Atau kullunna, setiap manusia yaghdu, berpagi hari, mubikuha, membinasakan dirinya sendiri. Jadi kata Nabi, setiap manusia di pagi hari ada yang menjual dirinya kepada Allah dan memerdekakan diri dari segala urusan yang dilarang oleh Allah. Atau manusia di pagi hari membinasakan dirinya karena tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak peduli kepada larangan-larangan Allah. Akhirnya apa? Dia menjual dirinya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Orang yang menjual dirinya kepada selain Allah pasti binasa, pasti akan celaka. Makanya kita jangan pernah menjual diri kita kepada selain Allah. Kita semua ini loh ya, belajar menjual diri kepada Allah. Maksudnya ini diri kita kasihkan kepada Allah. Dia ya Allah, ambil diriku ini ya Allah. Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Allah, aku akan laksanakan. Apa yang kau larang, aku akan tinggalkan ya Allah. Apa yang kau perintahkan, aku jalankan. Apa yang kau larang, aku akan tinggalkan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, berarti kita sudah bisa menjual diri kita kepada Allah. Banyak kan perintah Allah yang belum kita kerjakan toh? Ya, berarti kita belum bisa menjadi orang yang memerdekakan diri dari kepentingan dengan Allah. Tapi yang setidak-tidaknya kita tidak termasuk orang yang membinasakan diri kita atau menjual diri kita kepada selain Allah. Itu hadis yang ke-14. Hadis yang ke-15, oh banyak ini, panjang banget nih Pak. Karena panjang dan waktu sudah hampir habis, saya akhiri sampai di sini aja. Kita akhiri dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan seluruh keluarga kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, kerabat kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya petunjuk-Mu ya Allah. Berilah kami semua petunjuk paduka ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan ya Allah. Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita ya Allah, dengan kuasa Engkau, dengan kuasa paduka ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semuanya, anak-anak kami juga, istri-istri kami, cucu-cucu kami, keturunan kami semuanya, kerabat-kerabat kami. Berilah kepada kami semuanya kemudahan dalam segala urusan, baik urusan rezeki kami, urusan jodoh-jodoh, urusan keluarga kami, urusan pekerjaan kami, urusan kuliah, urusan sekolah anak-anak kami, cucu-cucu kami, urusan pekerjaan kami, urusan rumah tangga kami, dan urusan-urusan dunia kami serta urusan-urusan kami. Bila kami semua perlindungan dari Engkau ya Allah. Lindungilah kami semua dari kejahatan segala makhluk paduka di muka bumi ini ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami. Jadikanlah kami semua orang-orang yang mendapatkan istiqamah dan diberi oleh Engkau husnul khatimah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.